Suatu hari SMA Jeguk akan mengadakan acara camping sekolah. Akan tetapi Kim Tan menolak untuk ikut camping. Rachel lalu mencoba membujuk Kim Tan agar ikut camping bersamanya. Namun tentu saja Kim Tan menolak ajakan Rachel tersebut secara mentah-mentah. Cha Eun-sang kemudian memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya Kim Tan. Kedatangannya ke sana hanya untuk membujuk Kim Tan agar mau mengikuti acara camping sekolah. Sebab Cha Eun-sang akan merasa bersalah jika Kim Tan batal ikut camping hanya karena ia tak mau bertemu dengan Cha Eun-sang saat di kemah. Pada akhirnya Kim Tan memeluk gadis itu dengan penuh perasaan. Kim Tan mengatakan ia punya sebuah rencana kenapa ia tak mau ikut camping. Kim Tan juga berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan membuat Cha Eun-sang diterima oleh keluarga Jeguk. Singkat cerita, acara camping sekolah pun tiba. Seperti biasa, Choi Yong-do terus menempel Cha Eun-sang dan mengganggu gadis itu. Yong-do bahkan mengakui bahwa ia telah mengetahui sebenarnya Cha Eun-sang bukanlah anak orang kaya. Tak lama setelah itu, Rachel menghampiri Cha Eun-sang dan menggampar wajahnya. Rachel menyalahkan Cha Eun-sang karena telah merusak pertunangannya dengan Kim Tan. Akan tetapi, lagi-lagi Choi Yong-do melindungi Cha Eun-sang dan ia segera membawa gadis itu pergi menjauh. Tentu saja Cha Eun-sang merasa sikap Yong-do aneh dan tak seperti biasanya. Melihat Kim Tan datang dan berada tepat di belakang Cha Eun-sang, maka Yong-do dengan sengaja memeluk gadis itu untuk membuat Kim Tan cemburu. Yong-do juga bilang secara belak-belakan bahwa ia menyukai Cha Eun-sang. Tak cukup sampai di situ aja, Yong-do bahkan membuang sepatu beberapa siswi yang telah mengganggu Cha Eun-sang di kemah. Tak lama setelah itu, Kim Tan datang dan membawa Cha Eun-sang pergi ke suatu tempat. Di sana mereka berdua saling melepas rindu satu sama lain hingga menghabiskan malam bersama. Esok harinya, Choi Yong-do kembali mengganggu Cha Eun-sang hingga gadis itu jatuh ke dalam kolam dan basah kuyup. Tentu saja, Kim Tan langsung membalas perbuatan Yong-do tersebut dan mereka berdua nyaris baku hantam. Berita pernikahan ayah Yong-do dan ibunya Rachel telah menyebar luas di sekolah. Jelas hal itu membuat Rachel menangis karena ia tak setuju dengan pernikahan orang tuanya tersebut. Kim Tan lalu mencoba menenangkan Rachel. Meski ia tak pernah menyukai gadis itu, namun sebagai seorang teman yang baik, Kim Tan merasa peduli kepada beliau. Suatu hari, Kim Tan kembali membawa Cha Eun-sang masuk ke kamarnya. Namun tak disangka, tiba-tiba sang ibu datang dan mendapati mereka berdua. Jelas kelakuan Cha Eun-sang tersebut telah sangat amat keterlaluan. Nyonya Han yang begitu emosi, ia pun langsung mengusir Cha Eun-sang saat itu juga. 그런 소리 듣게 해서 미안해. 엄마가 말을 못해서 미안해. 내가 걔 좋아해서. Usai diusir dari rumah, maka Cha Eun-sang terpaksa menginap di rumahnya Ibona. Ia juga menceritakan semua kejadian buruk yang telah menimpa dirinya. Ya, meski Ibona agak centil dan super protektif kepada Chan Yong, namun sebenarnya ia adalah gadis yang baik hati. Esok harinya, Yong-do bertemu dengan Cha Eun-sang di Toserba. Melihat wajah Cha Eun-sang yang murung, ia pun merasa bahwa gadis itu sedang tidak baik-baik saja. Dugaan Yong-do semakin kuat ketika ia melihat Cha Eun-sang berusaha menghindar dari Kim Tan sambil menangis.
Setibanya di rumah, sang ibu menyuruh Kim Tan agar sadar dan melupakan Cha Eun-sang. Namun Kim Tan mengatakan bahwa ia hanya ingin mencari kebahagiaan dirinya sendiri. Bahkan Kim Tan juga merasa tersiksa melihat hidup sang ibu yang tak pernah bebas, serta terus-menerus disembunyikan dari orang-orang di luar sana. Sementara itu, Kim Won dipanggil menghadap sang ayah. Ternyata sang ayah menyuruh Kim Won untuk memutuskan hubungannya dengan seorang gadis yang ia sukai. Sebab sang ayah akan menjodohkan Kim Won dengan seseorang. Meskipun hal itu terasa sangat amat berat, namun Kim Won terpaksa harus menuruti permintaan ayahnya tersebut. Di sisi lain, Yongdo tak sengaja bertemu dengan ibunya Cha Eun-sang. Yongdo seketika menyadari bahwa ternyata Cha Eun-sang adalah anak dari seorang pelayan di rumahnya Kim Tan. Usai mengetahui kenyataan tersebut, Yongdo lantas menemui Cha Eun-sang dan mengatakan semuanya. Namun, alih-alih mengancam akan membongkar rahasia Cha Eun-sang kepada anak-anak di sekolah, Yongdo hanya meminta Cha Eun-sang untuk makan mie dengan dirinya di lain waktu. Choi Yongdo juga mengatakan kepada Kim Tan di mana ia telah mengetahui siapa Cha Eun-sang sebenarnya. Kim Tan kemudian mengancam Yongdo. Jika Yongdo berani membongkar semua itu ke publik, maka Kim Tan tak segan-segan akan membunuhnya. Malam harinya, Kim Tan pergi menemui Cha Eun-sang. Kim Tan meminta Cha Eun-sang untuk tetap bertahan dan jangan pernah menyerah. Sebab ia berjanji semuanya akan segera kembali baik-baik saja. Setibanya di rumah, ia mendapati sang ibu sedang diperlakukan dengan buruk oleh Ibu Jung. Rupanya saat itu Rachel dan ibunya datang untuk makan malam keluarga. Sebagai seorang wanita simpanan, maka Ibu Jung menyeret Nyonya Han agar tidak muncul di hadapan Rachel dan keluarganya. Tak tega melihat ibunya menderita, maka Kim Tan membawa sang ibu ke hadapan semua orang. Kim Tan menjelaskan bahwa ia adalah seorang anak dari wanita simpanan sang ketua. Tentu saja pengakuan itu membuat semua orang begitu terkejut. 제 옆에 계신 분은 제 친어머니십니다. 제국그룹 김남자 윤자 회장님의 둘째 아들이자 그리고 저는 서자입니다. 그래서 이 약혼 Ya, usai mengetahui keluarga Kim Tan yang berantakan, maka ibunya Rachel tampak sangat kecewa dan beliau langsung membawa putrinya pulang. Tentu saja sang ayah yang begitu emosi, ia pun langsung menggampar Kim Tan karena telah membuat malu nama baik keluarganya. Setelah semua kekacauan itu, Kim Tan lalu meminta maaf kepada sang ibu. Namun meski begitu, Kim Tan merasa tindakannya itu sudah benar. Sebab sang ibu juga berhak mendapatkan kebahagiaan dan juga kebebasan sama seperti sosok ibu di luar sana. Kim Tan lalu pergi menemui Cha Eun-sang dengan air mata kesedihan yang tak bisa lagi ia bendung. Melihat keadaan Kim Tan tersebut, Cha Eun-sang lantas memeluk pemuda itu dan ia turut hanyut dalam kesedihannya. Pada akhirnya, sang ayah pun mengusir Kim Tan dari rumah dan menyita semua fasilitas yang beliau berikan. Mendengar kabar tersebut, jelas Cha Eun-sang marah sebab alih-alih meminta maaf sambil memohon kepada sang ketua, Kim Tan malah beneran pergi meninggalkan rumahnya. Malam harinya, Nyonya Han meminta Cha Eun-sang agar membujuk Kim Tan supaya mau kembali pulang ke rumah.
Namun, Kim Tan menolak pulang sekarang karena ia harus melakukan sesuatu. Sebagai gantinya, ia menyuruh sang ibu agar membawa Cha Eun-sang saja pulang terlebih dahulu ke rumah. Ternyata Kim Tan menginap di hotel bersama Kim Won. Meski sang kakak begitu membenci Kim Tan, namun beliau juga enggak tega jika membiarkan adiknya tersebut menjadi gelandangan di jalan. Sementara itu, Yongdo kembali mendatangi tempat kerja Cha Eun-sang. Di sana, Yongdo mengungkapkan perasaannya dengan jujur, di mana ia menginginkan gadis itu untuk menjadi pacarnya. Akan tetapi, Cha Eun-sang dengan tegas dan jelas langsung menolak cintanya Yongdo tersebut secara mentah-mentah. Meski terkenal berandalan di sekolah, namun penolakan Cha Eun-sang itu ternyata membuat perasaan Yongdo begitu hancur, hingga ia hanya bisa melamun dan galau seharian. Yongdo yang masih penasaran, ia pun menyekap Cha Eun-sang di sekolah. Yongdo merasa kecewa karena Cha Eun-sang telah menolak cintanya, tanpa pernah melihat seberapa keras perjuangan Yongdo melindunginya selama ini. Tak lama kemudian, Kim Tan datang dan langsung menghajar Cho Yongdo. Beruntung perkelahian itu masih bisa dihentikan oleh Cha Eun-sang. Semenjak kejadian tersebut, sikap Yongdo pun menjadi dingin dan ia selalu berusaha menghindari Cha Eun-sang. Suatu hari, Rachel dengan sengaja membuang seragam Cha Eun-sang ke tempat sampah sebagai balasan karena Cha Eun-sang telah merusak pertunangannya. Namun tiba-tiba Kim Tan muncul. Tentu saja Kim Tan sangat kecewa dengan kelakuan Rachel yang dianggap udah keterlaluan. Kim Tan kemudian bilang, mulai hari itu ia tak mau berteman ataupun melihat wajah Rachel lagi. Setelah itu, Kim Tan dan Yongdo kembali mendapat teguran keras dari Ibu Jung. Usai mereka berdua terlibat perkelahian lagi di SMA Jaeguk. Ternyata permusuhan mereka berdua berawal ketika masih duduk di bangku SMP. Kala itu ibunya Yongdo meminta Kim Tan untuk mengajak Yongdo agar menemuinya di warteg seberang jalan. Namun sayangnya mereka berdua datang terlambat. Ibunya Yongdo telah pergi dan menghilang hingga sampai saat ini. Semenjak hari itu, Yongdo selalu menyalahkan Kim Tan dan juga dirinya sendiri karena ia telah kehilangan ibunya untuk selamanya. Sekretaris Yun lalu menemui Kim Tan. Beliau menjelaskan bahwa sang ketua telah menyiapkan hadiah saham di grup Jaeguk untuk diberikan kepada Kim Tan tepat di usia 18 tahun nanti. Suatu malam, Cha Eun-sang mendapat pesanan dari Rachel agar mengantarkan minuman ke pestanya Chan Yong dan Ibona. Meski ia tahu semua teman-teman sekolah akan hadir di acara tersebut, namun Cha Eun-sang tetap pergi karena itu adalah pekerjaannya. Melihat Cha Eun-sang bekerja seperti itu, tentu saja semua orang begitu terkejut. Di tengah Cha Eun-sang yang nyaris jadi bahan olokan, namun tiba-tiba Kim Tan datang dan menumpahkan seluruh minumannya. Akan tetapi, rupanya Cha Eun-sang merasa tak senang dengan cara pembelaan yang dilakukan Kim Tan barusan. Cha Eun-sang udah nggak tahan jika harus hidup dalam sandiwara. Maka dari itu, ia bertekad untuk mengakui kepada semua orang bahwa sebenarnya ia bukanlah anak orang kaya. 그동안 속여서 미안해. 나 졸부 아니야. 뭐라고? 다시 말해봐. 내가 알바하는 이유는, 돈을 벌어야 하는 이유는 사회비라자 전역으로 전학 왔어.
Setelah kejadian tersebut, Yongdo langsung menegur Rachel. Tak peduli gadis itu calon adik tirinya, Yongdo tetap menegur keras Rachel untuk jangan pernah mengganggu Cha Eun-sang lagi. Jika tidak, maka Yongdo akan membuat Rachel menderita seumur hidup. Sementara itu, Nyonya Han menemukan beberapa foto dari berangkas sang ketua yang membuatnya begitu terkejut. Perasaan Nyonya Han semakin dilema ketika Kim Tan putranya bersikeras ingin pertunangannya dengan Rachel tetap dibatalkan. 일단 넌 내일 라일이한테 사과를 해. 미안했다고. 엄마, 내가 되돌리고 싶은 건 약혼이 아니야. 나 더 이상 가짜로 살기 싫어, 엄마. 누가 뭐래도 넌 제국그룹 둘째야. 그럼 엄마 뭔데? 그냥 김탄 엄마로는 부족해? 엄마한테도 난 제국그룹 둘째가 아니면 아무것도 아닌 사람이구나. Esok harinya, Kim Won dan juga ayah Yongdo dipanggil Ibu Jung untuk datang ke sekolah. Tentu saja Ibu Jung ingin melaporkan perihal kedua siswa tersebut yang terus membuat onar di SMA Jaeguk. Namun, alih-alih merasa bersalah, Kim Tan justru tampak begitu bahagia. Sebab ternyata kakaknya perlahan tapi pasti mulai peduli kepada dirinya. Setelah berpikir cukup panjang, akhirnya sang ibu memilih untuk membatalkan pertunangan Kim Tan dengan Rachel. Awalnya ibu Rachel menolak. Namun sebagai seorang ibu, tentu saja Nyonya Han akan melakukan segala cara dan upaya demi kebahagiaan putranya. Ia lantas mengancam ibunya Rachel dengan sebuah foto perselingkuhan beliau dengan sekretaris Yoon. Alhasil mereka berdua pun sepakat untuk membatalkan pertunangan tersebut. Setelah pertunangan itu resmi dibatalkan, maka sang ayah memanggil Kim Tan dan mengurungnya di dalam kamar. Di sisi lain, Rachel juga menangis karena ia tak terima jika harus berpisah dengan Kim Tan, sebab ia benar-benar telah mencintai pemuda itu. Mendengar kabar Kim Tan dikurung di rumah, dengan terpaksa maka Cha Eun-sang meminta bantuan Yongdo untuk membawanya keluar. Tak mau membuat Cha Eun-sang kecewa, tentu saja Yongdo dengan penuh semangat langsung bergegas pergi ke rumah Kim Tan dan membawa belasan orang pengawal. Dengan strategi cerdasnya, Yongdo beralasan ia datang untuk mengerjakan tugas kelompok dengan Kim Tan. Dan mereka berdua sukses mengelabui para penjaga di rumah tersebut. Usai kabur dari rumah, Kim Tan lalu menemui sang kakak. Ia meminta Kim Won agar membantu dirinya dengan imbalan semua saham milik Kim Tan akan ia berikan kepada si kakak. Namun sayangnya, sang kakak menolak. Beliau malah menyuruh Kim Tan agar pergi saja ke Amerika dan jangan pernah kembali lagi. 그런 말을 해요? 왜? 어떻게 형은 다신 돌아오지 말란 말을. 날 미워하고 구박하고 어떻게 다신 돌아오지 말래? 마음을 바꿨어. 내 주식 갖고 싶어? 그럼 형이 뺏어가 봐. Akhirnya Kim Tan pulang dan menangis di hadapan sang ayah. Kini hidup Kim Tan benar-benar hancur dan bahkan ia juga telah kehilangan seluruh keluarganya. Sang ketua juga memanggil Cha Eun-sang dan memberikannya dua pilihan. Yang pertama, Cha Eun-sang harus segera pergi ke luar negeri dan ketua akan menjamin segala kebutuhan Cha Eun-sang di sana. Pilihan kedua yaitu Cha Eun-sang boleh tinggal selama 2 minggu dan bebas bertemu dengan Kim Tan dimanapun dan kapanpun ia mau. Namun setelah waktunya habis, maka sang ketua akan mengirim Cha Eun-sang dan juga ibunya ke suatu tempat yang sangat amat jauh.
Meski pilihan tersebut sangat berat, namun ternyata Cha Eun-sang memilih pilihan kedua. Dan ia segera pergi memeluk Kim Tan di kamarnya. Beberapa hari kemudian, Kim Tan menemukan sebuah tiket pemberian dari ketua di bukunya Cha Eun-sang. Kim Tan begitu kecewa sebab Cha Eun-sang selalu bertindak gegabah dan merahasiakannya dari Kim Tan. Kim Tan mengucapkan terima kasih karena Yongdo telah membantunya kabur dari rumah tempo hari. Yongdo lantas mengingatkan Kim Tan untuk selalu berhati-hati sebab ia merasa sang ketua telah mengawasi Cha Eun-sang saat ini. Ya, hubungan keduanya perlahan tampak mulai kembali membaik. Setelah itu, Kim Tan pergi menemui Kim Won. Rupanya sang kakak telah berubah pikiran. Beliau akan memberikan apartemen dan juga sebuah mobil untuk adiknya tersebut. Tentu saja dengan syarat Kim Tan harus memberikan semua saham grup Jaeguk yang ia miliki. 내가 지난 18년과 아버지와 형을 무척 사랑했고 이제 그 사랑이 끝났고 나한테 남은 게 그 애 하나라는 거. Kim Tan langsung membawa Cha Eun-sang ke apartemen tersebut. Meski caranya kurang baik, namun Kim Tan akan melakukan apapun demi melindungi Cha Eun-sang. Malam harinya, Kim Tan pergi menghadiri rapat para pemegang saham grup Jaeguk. Setelah rapat selesai, sang ayah kemudian bilang bahwa Cha Eun-sang telah pergi tepat 1 jam yang lalu. Mendengar perkataan sang ayah tersebut, Kim Tan lantas buru-buru pergi mencari Cha Eun-sang. Akan tetapi, sayangnya gadis itu tak bisa ia temukan dimanapun. Sang ayah kemudian menyuruh Kim Tan untuk berhenti mencari gadis itu. Jika tidak, maka beliau akan membuat hidup Cha Eun-sang benar-benar hancur dan juga menderita. Merasa kesulitan mencari Cha Eun-sang sendirian, Kim Tan lalu memberitahu Yongdo tentang apa yang telah terjadi. Ia juga menyuruh Yongdo untuk mencari gadis itu dengan caranya sendiri. Usai melakukan pencarian yang sangat melelahkan, akhirnya Kim Tan berhasil menemukan Cha Eun-sang. Ternyata gadis itu kini tinggal di sebuah desa terpencil. Meski begitu, namun Kim Tan hanya bisa melihat Cha Eun-sang dari kejauhan saja karena ia tak mau membuat gadis itu kembali menderita. Tak lama setelah itu, Yongdo juga berhasil menemukan Cha Eun-sang dengan cara memanggilnya ke kantor polisi. Tentu saja Yongdo merasa bahagia karena gadis itu dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi, rupanya hal itu justru membuat ayah Yongdo marah. Beliau tak senang jika putranya tersebut bergaul dengan orang miskin. Untuk pertama kalinya, Yongdo berani menentang sang ayah. Ia rela menuruti apapun yang ayahnya minta selama ini. Tetapi tidak jika harus menjauhi Cha Eun-sang, satu-satunya gadis yang sangat ia sukai. Sementara itu, Kim Tan sedang memohon kepada si kakak. Ia meminta sang kakak untuk menjauhkan Cha Eun-sang dari sang ayah. Kim Tan menyadari bahwa ia telah menghancurkan hidup Cha Eun-sang selama ini. Sebagai gantinya, Kim Tan akan pergi ke Amerika dan ia tak akan pernah pulang kembali ke Korea. Kim Tan lantas pergi menemui Cha Eun-sang untuk terakhir kalinya. Di sana, Kim Tan mengatakan bahwa ia akan mengembalikan semuanya seperti semula lagi. Sambil menangis, Cha Eun-sang meminta Kim Tan untuk jangan pernah menemui dirinya lagi.
Usai perpisahan tersebut, Kim Tan lalu menyerah dan meminta sang ayah untuk berjanji tak akan mengganggu hidup Cha Eun-sang lagi. Sebab ia akan pergi ke Amerika dan tak akan pernah pulang ke Korea. Tentu saja keadaan saat itu membuat Kim Tan merasa begitu hancur. 김탄! 타다 문 열어 제발! Hari demi hari, Kim Tan jalani dengan ugal-ugalan layaknya seorang berandalan. Ia telah benar-benar putus asa usai kehilangan Cha Eun-sang dalam hidupnya. Melihat adiknya kehilangan semangat hidup, maka Kim Won mencoba membujuk sang ayah. Namun, sang ayah tetap kekeh dengan pendiriannya. Suatu malam, Yongdo melihat Kim Tan sedang menghajar orang lain. Yongdo lalu melerai keributan tersebut dan mencoba menyadarkan Kim Tan dengan pukulannya. Melihat keadaan Kim Tan yang semakin kacau balau, tentu saja membuat keluarganya menjadi khawatir. Kim Tan bahkan memohon kepada sang kakak agar segera mengirimnya ke Amerika. Karena Kim Tan udah nggak tahan lagi tinggal di Korea yang seperti neraka. 나 미국 언제 가? 나 정말 죽을 것 같아. 제발 나 좀 살려줘요. 나 좀 그냥 보내줘. Esok harinya, Yongdo pergi ke rumah Cha Eun-sang. Namun di sana, ia hanya bertemu dengan ibunya saja. Karena Cha Eun-sang sedang tak ada di rumah, maka sang ibu menjamu Yongdo dengan makanan seadanya. Namun perlakuan hangat dari ibunya Cha Eun-sang tersebut seketika membuat Yongdo begitu tersentuh. Yongdo seakan teringat dengan kasih sayang seorang ibu yang telah hilang dari hidupnya selama 3 tahun terakhir. Sementara itu, Kim Won dengan sengaja menemui Cha Eun-sang. Kedatangannya tentu untuk membujuk gadis itu melakukan sesuatu supaya Kim Tan adiknya kembali punya semangat hidup. Esok harinya, Kim Tan begitu terkejut karena tiba-tiba Cha Eun-sang kembali bersekolah dan duduk tepat di sampingnya. Kim Tan langsung memeluk gadis itu karena ia sangat merindukannya. Karena Cha Eun-sang telah kembali, maka Yongdo menagih janjinya untuk makan mie bareng. Di sana, Yongdo mengucapkan salam perpisahan. Sebab mulai hari itu, ia tak akan pernah menemui Cha Eun-sang lagi. Namun meski begitu, Yongdo akan selalu mengingat Cha Eun-sang sebagai sosok wanita yang pertama kali ia sukai dalam hidupnya. Sementara itu, Nyonya Han memutuskan untuk pergi dari rumah. Namun tiba-tiba sang ketua menyuruh anak buahnya agar mengantarkan Nyonya Han ke bandara untuk dikirim liburan sementara waktu ke luar negeri. Saat para pengawal itu lengah, Nyonya Han langsung kabur dan bergegas pergi ke sekolah untuk menemui Kim Tan. Setibanya di sekolah, ia meminta bantuan Choi Yongdo agar membawa Kim Tan keluar. Melihat situasi yang mendesak tersebut, Yongdo langsung pergi mencari Kim Tan. Ia tak mau jika Kim Tan harus kehilangan seorang ibu sama seperti dirinya 3 tahun lalu. 지금 학교 앞 병원에 와 계셔. 가. 엄마, 고맙다 친구들. Setelah mendengar alasan sang ibu kabur dari rumah, Kim Tan lalu menyuruh sang ibu agar sementara waktu tinggal di Hotel Jeus.
Esok harinya, Kim Tan membawa Cha Eun-sang untuk menghadiri acara ulang tahunnya yang ke-18. Tentu saja sang ayah begitu terkejut melihat Cha Eun-sang yang berani datang ke acara ulang tahun putranya. Namun apapun yang ayahnya katakan, Kim Tan tetap tak peduli dan melanjutkan acara tersebut. Tak lupa mereka juga mengunjungi sang ibu untuk merayakan ulang tahunnya bersama-sama. Esok harinya, Kim Tan menitipkan ibunya di desa bersama ibu Cha Eun-sang. Setelah kehidupannya hancur berantakan, maka Nyonya Han pun menangis. Meski semuanya udah terlambat, namun ia sangat menyesal karena dulu ia seharusnya tak menjalin hubungan dengan suami orang lain. Sementara itu, sang ketua merasa kesepian usai ditinggalkan oleh Nyonya Han dan kedua putranya. Hidup sendirian tentu membuat sang ketua kembali mengingat masa lalu hingga ia jatuh pingsan. Jelas melihat keadaan sang ketua seperti itu, Nyonya Han dan kedua putranya merasa sangat khawatir. Di tengah kondisi sang ketua yang belum juga sadar, ternyata Ibu Jung berniat untuk memecat suaminya dari perusahaan. Sebagai istri sah dari sang ketua, Ibu Jung akan mengambil alih perusahaan tersebut atas namanya sendiri. Di sisi lain, nasib buruk juga menimpa Choi Yong-do, di mana ayahnya ditangkap pihak berwajib karena terlibat kasus penggelapan dana perusahaan. Keduanya lalu tak sengaja bertemu di atap gedung sambil meratapi kesedihan mereka masing-masing. Setelah kejadian buruk yang menimpa sang ayah, Yong-do kemudian pergi meminta maaf kepada Jun atas segala perbuatannya selama di sekolah. Usai pencarian yang cukup lama, akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan ibu kandungnya. Pertemuan itu jelas membuat keduanya tak bisa menahan kesedihan. Tak mau menyerah begitu aja terhadap rencana jahat Ibu Jung, Kim Tan dan juga sekretaris Yun pergi menemui para pemilik saham grup Jaeguk untuk meminta mereka supaya menolak pemecatan ayahnya dari perusahaan. Tak lupa Kim Tan juga meminta Yong-do agar datang mewakili kepemilikan saham ayahnya dan memberikan suaranya untuk menolak Ibu Jung. 고맙다. Alhasil, upaya Kim Tan tersebut ternyata berhasil, di mana 55% suara dari para pemilik saham menyatakan menolak untuk memecat sang ketua dari perusahaan grup Jaeguk. Usai operasinya berjalan lancar, sang ketua pun telah sadar dan kondisinya mulai membaik. Beliau langsung menceraikan Ibu Jung setelah mendengar kabar pengkhianatan yang istrinya tersebut lakukan. Beberapa saat kemudian, Cha Eun-sang datang untuk melihat keadaan sang ketua. Ia juga memberikan buku agar sang ketua tak merasa bosan dan lekas kembali sembuh. Melihat niat tulus dan kepedulian dari gadis itu, sang ketua pun merasa begitu tersentuh. Meski sikapnya masih dingin, namun untuk pertama kalinya, sang ketua mengucapkan terima kasih kepada Cha Eun-sang. Usai melalui perjalanan panjang yang telah banyak menguras air mata, Kim Tan merasa begitu bahagia karena kini perlahan keluarganya mulai bisa menerima Cha Eun-sang. Kim Tan lalu menghayal tentang masa depan mereka berdua, di mana suatu hari nanti Kim Tan bisa menikah dengan Cha Eun-sang. Dan
film pun selesai.